Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun. Kita masih membahas tentang Ghazwatu Uhud, tentang perang Uhud. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan beberapa kejadian-kejadian seputar dengan perang Uhud. Di antaranya ruju'u Abdullah ibn Ubay ibn Salul bil munafiqin, yaitu pasukan kaum muslimin yang ketika itu berjumlah 1.000 orang, namun ternyata di tengah-tengah perjalanan menuju Uhud berjumlah 1.300 orang, atau berjumlah 1.000 orang. Di tengah-tengah perjalanan kemudian mereka 300 di antara mereka orang-orang munafik meninggalkan Nabi SAW dan kaum muslimin, yaitu yang digembongi oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul. Ini sudah kita kisahkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian juga pada pertemuan yang lalu, kita sampaikan bergabungnya sebagian orang-orang Yahudi dengan pasukan Nabi SAW. Sudah ini? Sudah ya? Bani Salimah itu sudah dibahas. Kemudian orang-orang Yahudi yang berikutnya ta'biatur Rasul sallallahu alaihi wasallam jaisyahu wa wasiyatuhu lirumma, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menertibkan, mulai mengatur pasukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sabihati yaumis sabt al-khamisa asyara min Syawal abba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu lil qital. Pada permulaan pagi hari Sabtu pada tanggal 15 Syawal tahun ketiga Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mempersiapkan, merapikan mempersiapkan pasukannya untuk berperang. Wa akhadha yusawwi sufufahum, dan Nabi mulai mengatur barisan-barisan saf-saf mereka. Wa ammara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Jubair ibn Nu'man al-Ansari al-Ausi al-Badri radhiyallahu anhu ala 50 ramin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Jubair, seorang dari Ansar dari kalangan Aus, dan dia pernah ikut perang Badar. Abdullah ibn Jubair
dia ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai pemimpin pasukan pemanah yang berjumlah berapa? 50 orang. Ya, pasukan pemanah ini jumlahnya 50 orang, archery. Diketuai oleh itu tadi Abdullah ibn Jubair. Wa amarahum bitamarkuzi ala jabalin saghirin yaqa'u ala dhiffati al-janubiyah min wadi qanatin urifa fima ba'du bi jabalir rumah. 50 orang pasukan pemanah ini yang dipimpin oleh Abdullah ibn Jubair itu diletakkan oleh Nabi SAW di sebuah bukit kecil. Ya, di Gunung Uhud itu ada bukit kecil yang sekarang dikenal dengan Jabal Ar-Rumat, gunungnya, bukitnya para pemanah. Antum biasanya kalau umroh, ziarah ke kota Madinah itu biasanya ada city tour, biasanya dijak ke situ. Di Uhud itu ada orang-orang yang banyak naik ke bukit. Nah, itu bukitnya pemanah di situ. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li amirihim Abdullah ibn Jubairin radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada pemimpin pasukan pemanah ini, yaitu Abdullah bin Jubair. Apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Andahi al-khayla anna bin nabli la ya'tuna min khalfina in kanat lana aw alaina fathbut makanak la nu'tayanna min qibalika. Jadi Nabi SAW berpesan, lempari terus pasukan-pasukan berkudanya orang-orang Quraisy dengan panah-panah kalian. Ya, lempari terus. Jangan sampai orang-orang Quraisy ini, pasukan mereka mengitari bukit kemudian membelakangi pasukan kaum muslimin. Tahu nggak? Jadi ini arena perang ya. Meja ini arena perang. Di sini pasukannya kaum muslimin, di sini pasukannya orang-orang musyrikin. Nah, di tengah sini itu ada bukit. Ya, ada bukit. Ya, besar gunungnya. Jangan sampai pasukan kaum musyrikin ini mereka mengitari bukit kemudian mengambil jalan kemana? Ke belakang. Jadi kaum muslimin diserang dari depan, terus juga diserang dari belakang. Ya, karena ketutupan sama bukit ini. Makanya Nabi meletakkan ini, di antara cerdasnya Nabi SAW dalam berperang, Nabi meletakkan pasukan pemanah 50 orang di situ untuk supaya mereka menghalau kaum musyrikin dari lewat sini. Ya, kalau ada kaum musyrikin yang lewat sini, panah terus dengan panah-panah kalian. Ya, jangan sampai mereka mendatangi kami dari belakang. Ya, kata Nabi, jangan sampai mereka mendatangi kami dari belakang. Dan Nabi mengatakan, in kanat lana aw alaina fathbut makanak. Kalau kami mendapatkan kemenangan ataupun kami mendapatkan kekalahan, fathbut makanak. Tetap kalian pada tempat kalian. Ojo nang dindi, tetap di situ. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrumati. Kemudian Nabi juga mengatakan kepada pasukan pemanah ini, uhmu dhuhurana, jaga punggung-punggung kami. Ya, maksudnya Nabi kepada para pasukan pemanah, jagalah punggung-punggung kami. Artinya jaga bagian belakang kami. Jadi perang itu, kalau musuhnya itu cuman ada di depan, mudah. Tapi kalau musuh ini sudah mulai nyerang dari sisi kanan, nyerang dari sisi kiri, apalagi nyerang dari belakang, kerepotan gak? Kerepotan. Maka uhmu dhuhurana, jaga punggung-punggung kami. Fa in ra'aitumuna nuqtal fala tansuruna wa in ra'aitumuna qad ghanimna fala tashrakuna. Nih pesan Nabi juga kepada mereka, kalau kalian melihat kami, ini kepada pasukan pemanah ini Nabi mengatakan, wahai pasukan pemanah, kalau kalian melihat kami yang berperang di bawah ini berhasil membunuh mereka, berhasil memerangi mereka, atau apaan, kebalik. Kalau kalian melihat kami yang ada di bawah ini terbunuh sama mereka, kami mendapatkan kekalahan melawan orang-orang musyrikin, maka kalian tidak usah sok-sokan nolong kami. Ya, nggak usah kalian sok-sokan nolong kami, ikut turun ke bawah, ojo, tetap nang dukur.
Jadi jangan usah norek kalah ini umat Islam. Oh mau mudun. Ojo. Tetap di tempat kalian. Sebaliknya, wa in ra'aitumuna qad ghanimna fala tashrakuna. Tapi kalau kalian mendapati kami yang ada di bawah ini menang dan kami lagi ngumpulin ghanimah, wis nang kono aja melok. Jangan ketika ngelihat wis wayahe ya dum-duman ghanimah iki. Mudun gak oleh kok kon. Turun nanti tidak dapat kau. Enggak. Nabi mengatakan fala tashrakuna, jangan kalian ikut berserikat dengan kami, tetap pada tempat kalian. Wa fi riwayatin ukhra fi sahih al-Bukhari qala sallallahu alaihi wasallam lirrumati. Di dalam sahih al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pasukan pemanah ini sama kurang lebih seperti tadi, in ra'aitumuna takhattafuna at-tayr fala tabrahu makanakum hadha hatta ursila ilaikum. Nabi mengatakan, apabila kalian wahai pasukan pemanah melihat kami yang ada di bawah ini, kami sudah kalah dan bangkai-bangkai kami sudah dipatok sama burung-burung. Jadi Nabi menggambarkan berarti wis kalah tenanan kan, bangkai-bangkai kami sudah ada di bawah. Maka kalian tetap jangan meninggalkan tempat kalian sampai ada instruksi lebih lanjut. Sebaliknya, wa in ra'aitumuna hazamnal qaum wa awta'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Sebaliknya, kalau kalian melihat kami yang ada di bawah ini sudah mengalahkan mereka dan sudah menginjak-injak mereka, maka jangan kalian tinggalkan tempat kalian sampai diutus kepada kalian perintah berikutnya. Amma baqiyatul jaish faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Maimanah al-Mundhir ibn Amr radhiyallahu anhu wa 'ala al-Maisarah az-Zubair ibn al-Awwam yusaniduhu al-Miqdad ibn Amr wa kana li-Zubair radhiyallahu anhu mahammatun ukhra wa hiya as-sumudu fi wajhi fursani Khalid ibn al-Walid. Kata beliau, adapun sisa pasukan yang lain, maka Nabi SAW menjadikan di bagian kanan dipimpin oleh Al-Mundhir ibn Amr. Ya, di sayap kanan dipimpin oleh Al-Mundhir ibn Amr. Kemudian di sayap kiri dipimpin oleh Az-Zubair ibn al-Awwam, dibantu oleh Al-Miqdad ibn Amr. Ya, karena Zubair ini ditaruh di sebelah kiri, dia juga punya tugas lain, yaitu menghalau pasukan berkudanya Khalid. Ketika itu Khalid masih apa? Masih musyrik. Ya, ketika itu Khalid masih musyrik. Dan Khalid pemimpin pasukan berkudanya musyrikin Quraisy. Wa fi hadza nazala qauluhu ta'ala. Dari sinilah turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa id ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Surat Ali Imran ayat 121. Allah turunkan surat Ali Imran ayat 21, yaitu, dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad di pagi hari engkau menyiapkan orang-orang beriman, kau siapkan, kau atur posisi-posisi mereka lil qital, untuk berperang. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian ada penjelasan dari beliau, laqad kanat khuttatan hakimatan wa daqiqatan jiddan. Nah, pengaturan Nabi tadi, ya, pengaturan strategi Nabi SAW itu adalah pengaturan yang sangat bijak dan sangat detail sekali dari Nabi SAW. Tatajalla fiha akbariyatur Rasul SAW al-askariyah. Nampak di sini betapa cerdasnya Rasul SAW dalam masalah strategi peperangan. Ditaruh 50 pasukan pemanah, jumlahnya pun 50 itu bukan karena ngawur, bukan. Itu dengan presisi perhitungan.
kemudian diletakkan di sayap kanan. Kenapa di sayap kiri ini kok ada bantuan lagi lebih banyak? Karena untuk menghadapi pasukan berkudanya Khalid. Ini semua menunjukkan cerdasnya Nabi SAW dalam masalah strategi peperangan. Wa annahu la yumkin li ayyi qa'idin mahma taqaddamat kafa'atuhu an yadha'a khuttatan adaqqa wa ahkama min hadhi. Dan tidak mungkin ada panglima perang, meskipun dia ini sangat luar biasa pengalamannya dalam peperangan, tidak akan mungkin bisa meletakkan strategi-strategi perang, posisi-posisi perang ya sebijak Nabi SAW ketika ini. Faqad ihtalla Rasulullah SAW afdala mawdi'in min midanil ma'rakah. Dan sungguh Nabi SAW telah menempatkan dalam perang ini penempatan yang paling afdol. Ya, penempatannya Nabi SAW itu yang paling afdol. Ma'annahu nazala fihi ba'dal adu faqad hama dhahrahu wa yaminahu birtifa'ati jabali Uhud wa hama maisaratahu wa dhahrahu hina ihtadama al-qitalu bisaddi thulmatil wahidah allati kanat tujadu fi janibil jaisil islami. Ya, ini rincian Nabi SAW. Kalau diperhatikan kata beliau, sisi punggung atau sisi belakang Nabi dan sisi kanan Nabi SAW itu terlindungi dengan tingginya gunung Uhud. Di gunung Uhud itu bukan gunung yang peperangannya itu bukan di atas gunungnya. Kita sering mungkin salah kaprah. Perang Uhud itu dikira perangnya di atas gunungnya, bukan. Iya, di lereng gunungnya itu tadi. Jadi Nabi memilih tempat tersebut karena sebelah kanannya itu ada gunung yang tinggi, sehingga orang-orang musyrikin itu nggak mungkin muter ke sana, itu nggak mungkin. Demikian juga dari belakang punggung beliau itu terlindungi dengan Nabi meletakkan para pemanah itu tadi, sehingga pasukan Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang ada di bawah itu cuman fokus nyerang ke arah depan. Ya, cuman fokusnya nyerah ke arah depan. Pada awal mulanya strategi Nabi SAW ini berjalan sukses. Berjalan sukses. Nabi SAW dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Ya, namun nanti akan diceritakan hatta yata'arradu lil wuqu'i fi qabdatil ida al mutaridina wa asrihim. Tapi nanti akan kita kisahkan di kisah setelahnya. Ternyata kaum musyrikin mendapatkan celah di situ untuk menyerang Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Maka dengan demikian selesai sudah persiapan Nabi SAW, strategi Nabi, penempatan-penempatannya Nabi dan hikmah-hikmahnya dalam perang Uhud ini. Pembahasan selanjutnya, tahridur Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'alal qital. Nabi mulai memotivasi, menyemangati para sahabat-sahabatnya untuk berperang. Thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabuthu ruhal hamasah wal basalati fi ashabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai membangkitkan ruh semangat mereka, membakar semangat para sahabat, wa yuharriduhum 'ala sabr wa tsabat 'indal liqa. Dan Nabi menyemangati para sahabat untuk tetap bersabar. Menghadapi peperangan butuh kesabaran. Wa tsabat, ya butuh supaya tetap kokoh, istiqomah di atas Islam. Sahih jamaah, antum bayangkan ketika seorang dalam kondisi perang itu kalau nggak sabar, nggak bisa dia menghadapi peperangan tersebut. Ya kan, orang nggak punya kesabaran berperang, kena luka sithik wis nangis. Kena luka sedikit wis, aduh wis tak mulai ayo sepuran yo tak mulai apa iki lho kegore sana. Ya, apalagi kalau ngelihat sahabatnya terluka parah, ngelihat keluarganya gugur dalam peperangan,
Ya, siapa yang bisa tahan kalau bukan orang-orang yang memang memiliki kesabaran, orang-orang yang diberikan ats-tsabat, keteguhan dalam agamanya. Maka Nabi menyemangati mereka untuk tetap bersabar selama peperangan dan tetap istiqomah di atas Islam, jangan tinggalkan Islam sedikit pun. Thumma arada alaihim sayfan batiran wa qala lahum man ya'khudhu minni hadzal sayf. Kemudian Nabi SAW menyemangati mereka atau menawarkan kepada mereka sebilah pedang yang qati', ya, sebilah pedang yang ya ada ininya, ada apa ini, pedang yang ada tugelannya, ya, cuwele. Nabi menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau mengambil pedang ini? Fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana. Maka para sahabat ketika itu semangat. Mereka semua mengangkat tangan mereka, aku pingin pedang itu, aku mau pedang itu. Ini pedang dari Nabi SAW. Faqal faman ya'khudhuhu bihaqqi fa ahjamal qaum. Tapi Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengambil pedang ini dan menggunakan pedang ini, dia harus menunaikan haknya. Ada syaratnya. Nah, baru ketika itu para sahabat ngepir. Apa ngepir ini? Bukan mikir, ngepir. Apa bahasa Surabaya ngepir? Mundur ya. Gak situ, mundur. Mulai mikir ya. Mereka. Wa fi riwayat Ibni Ishaq fi sirah qala Abu Dujana wasmuhu radhiyallahu anhu Simak ibnu Kharsyamah lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat sirah Ibnu Ishaq ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Ya, Abu Dujana ini namanya Simak ibn Kharsyamah. Dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma haqquhu ya Rasulullah?" Kata Abu Dujana, "Wahai Rasulullah, emang apa haknya pedang ini yang harus aku tunaikan?" Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antadriba bihil adu hatta yanhani." Yaitu engkau menebas leher-leher musuh dengan pedangmu ini. Ya, artinya kau kalau sudah megang pedang ini harus engkau berperang dengan serius. Ya, engkau harus berperang dengan serius. Dalam riwayat yang lain, Al-Baihaqi, alla taqtula bihi musliman wala tafirra bihi an kafir. Kalau kau sudah megang pedang ini, jangan sampai pedangmu ini membunuh seorang muslim, dan jangan sampai kalau kau sudah pegang pedang ini, kau lari dari orang kafir. Ya, kabur dari peperangan terhadap orang kafir. Faqala Abu Dujana radhiyallahu anhu, ana akhudhuhu bihaqqi. Maka Abu Dujana dengan beraninya mengatakan, aku ya Rasulullah, aku akan ambil pedang itu dan aku akan tunaikan haknya. Faqala Anas fa'akhadahu fafalaqa bihi hamal musyrikin. Dan benar, ketika Abu Dujana mengambil pedang ini, dia tunaikan haknya. Ya, dia bantai orang-orang musyrikin itu dalam peperangannya. Wa kana Abu Dujana rajulan syuja'an yakhtalu fil harb wa kanat lahu isabatun hamra idza tasaba biha aliman nasu annahu sayuqatilu hatta al-maut. Abu Dujana ini memang terkenal ya seorang yang sangat pemberani sekali dalam peperangan. Ya, seorang yang sangat pemberani dalam peperangan. Yakhtal, dan dia ini ketika perang itu suka menyombongkan dirinya. Nanti akan dibahas. Boleh sombong ketika perang. Ya, Abu Dujana apa ya istilahnya? Ya, ketika perang itu mekiti. Ya, semisal dengan itu, menyombongkan dirinya kepada musuh ketika perang. Ya, ini Abu Dujana. Dan dia, Abu Dujana ini punya semacam penutup kepala hamra yang berwarna merah. Kalau sudah dia pakai penutup kepala itu, maka orang-orang, sahabat-sahabat tahu Abu Dujana nek wis gawe iku, dia akan berperang sampai mati. Gak akan berhenti dari perang sampai dia mati. Falamma akhadha as-sayf asaba ra'sahu
bitilkal isabah thumma ja'ala yatabakhtar bainas saffain. Dia ambil pedang itu, pedangnya Nabi tadi. Kemudian dia pakai ya semacam surban atau imamah warna merah, dipakai itu. Kemudian yatabakhtar, mulai dia takabur, sombong di hadapan orang-orang musyrikin Quraisy. Falamma ra'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam yatabakhtar qal innaha lamishyatun yubghiduha Allah illa fi mithli hada al-mautin. Jadi wallahu a'lam jalannya bagaimana ya yang dikatakan sombong di sini. Iya, sesumbar. Tapi Nabi di sini menyinggung cara berjalannya. Ya pendangak ngono ta. Gimana? Petentang-petenteng salah. Iya, petentang-petenteng. Nabi mengatakan sesungguhnya jalan seperti itu jalan, cara berjalan yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara berjalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau perang. Ya, kecuali kalau perang. Artinya di luar perang tak oleh petentang-petenteng. Iya. Tak boleh berjalan dengan sombong, kecuali seperti kondisi seperti ini dibolehkan. Nah, di sini ada penjelasan, kata beliau, jawazu idharil kibir fil harb. Yaitu dari sini bolehnya menampakkan kesombongan, yang menampakkan kibir ketika dalam posisi berperang. Wa hadha yadullu ala anna kulla madhahiril kibir al-muharrama fil ahwalil 'amah tazulu hurmatuha fi halatil harb. Di sini menunjukkan bahwa semua bentuk kesombongan yang ditampakkan, ya, sombong-sombong yang haram tentunya ya, itu diperbolehkan hanya ketika berperang. Jadi secara asal kesombongan-kesombongan tersebut diharamkan, namun dalam kondisi-kondisi peperangan seperti itu diperbolehkan. Famin madahiril kibir al-muharramati an yasiral muslim fil ardi maraha mutabakhtiran. Di antara contoh kibir, sombong yang diharamkan, yaitu seorang muslim berjalan di atas muka bumi ini dengan congkak, dengan sok, ya tadi petentang-petenteng. Allah mengatakan dalam surah Luqman, wala tamshi fil ardi maraha. Ya, dalam surat Al-Isra juga Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan sok, dengan sombong. Walakinna dzalika fi midanil qital amrun hasan. Tapi kalau petentang-petentang itu tadi dilakukan di medan peperangan, amrun hasan, itu adalah perkara yang baik. Walaysa bimakruh, dan itu bukan perkara-perkara yang makruh, perkara yang dibenci. Jadi memang segala sesuatu itu, atau ini diantara ciri ahlus sunnah, yaduru ma'ad dalil aina madara. Ahlus sunnah itu adalah senantiasa berputar bersama dalil, kemanapun dalil itu berputar. Dalil mengharamkan, kita mengharamkan. Namun dalil menghalalkan, maka kita pun juga menghalalkan. Jangan semua digasak, kalau sudah dalil mengharamkan, digasak haram semuanya. Iya, secara asal. Tapi ada kondisi-kondisi yang berubah ketika ada dalil yang membolehkan hal tersebut. Seperti misalnya, ya masalah sombong ini tadi. Kemudian juga seperti misalnya masalah memukul. Benar, tidak diperbolehkan memukul istri misalnya. Namun dalam kondisi tertentu diperbolehkan, selama bukan pukulan-pukulan yang membekas, bukan pukulan-pukulan yang menyiksa, ya, pukulan-pukulan yang sifatnya adalah memberikan warning, memberikan peringatan, yang tidak melukai dan tidak membekas, itu diperbolehkan. Demikian juga masalah ghibah. Ghibah enggak boleh, haram. Nabi SAW atau Allah Azza wa Jalla berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kalian menghibah, sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah kalian suka kalau kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian tidak suka. Ghibah maknanya, kata Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia sukai. Haram secara umum. Namun ternyata dalam kondisi tertentu
diperbolehkan, maka kita pun juga membolehkannya. Seorang penyair pernah mengatakan, al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Menyebutkan aib seseorang bukan termasuk ghibah dalam 6 perkara, dan itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin juga. Yang pertama adalah mustaftin, orang yang meminta fatwa, boleh dia menyebutkan aib. Kemudian yang kedua adalah mutadzalimin, orang yang terdolimi, dia boleh menyebutkan aib orang yang mendoliminya. Kemudian yang ketiga adalah muhadzir, orang yang memberi peringatan kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah mu'arrif, orang yang memperkenalkan seseorang kepada orang lain dengan menyebut aibnya. Kemudian yang kelima, mujahir fisqan, orang yang terang-terangan berbuat kefasikan, bangga dengan kefasikannya, bangga dengan kemaksiatannya. Maka ketika kita menyebutkan kefasikannya itu bukan termasuk ghibah. Kenapa? Karena dia sendiri gak menganggap itu sebagai aib, karena dia sendiri bangga dengan aibnya itu. Dan yang keenam, kata seorang penyair tadi, wa man talabal i'anah li izalatil munkar, yaitu barang siapa yang meminta pertolongan dalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran, maka boleh dengan menyebutkan aibnya. Ya, maka kita pun juga ikut. Ya, ini hikmah yang bisa kita petik, bahwa ahlus sunnah yaduru ma'ad dalil aina madara, berputar bersama dalil kemanapun dalil itu, ya kemanapun dalil itu berputar. Wa min madahiril kibir al muharramati tazyinul buyut awil awani wal aqdah bidzahab awil fiddah. Di antara kesombongan yang diharamkan, kata beliau, adalah menghiasi rumah atau menghiasi gelas-gelas, bejana-bejana dengan emas atau perak. Ya, itu termasuk bentuk kesombongan. Ghaira anna tazyina alatil harb wa aslihatiha bil fiddah ghairu mamnu'. Sedangkan menghiasi pedang, alat-alat peperangan, ya, itu dengan perak bukan sesuatu yang dilarang. Famadharul kibir huna haqiqatuhu iftikharun bi'izzatil Islam ala a'da'ihi. Maka tujuannya ketika menyombongkan diri tatkala perang, yaitu menampakkan kewibawaan Islam, menampakkan izzahnya Islam kepada orang-orang kafir. Thumma huwa ma'nan min ma'anil harbin nafsiyah allati yanbaghi alla tafutal muslimina ahammiyatuha. Dan juga untuk perang psikis. Ya, perangnya bukan perang fisik saja, tapi dengan kesombongan, dengan petentang-petenteng tadi, itu yang diserang apa ya? Psikisnya, psikologinya yang diserang. Ya, ini diperbolehkan. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kurang berapa menit? 47. Masih 11 menit. Kemudian ta'bi'atu Quraisyin jaisyaha. Sekarang orang-orang kafir Quraisy mulai mempersiapkan atau mengatur-ngatur pasukannya. Amma Quraisyun faqad abba'at jaisyaha hasba nidhamis sufuf. Fakanatil qiyadatul 'amah ila Abi Sufyan. Adapun orang-orang Quraisy, mereka mulai mengatur soft mereka, mulai mengatur posisi-posisi mereka. Panglima yang tertinggi orang-orang Quraisy adalah Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ketika itu masih musyrik. Wa ala maisaratiha Ikrimah ibnu Abi Jahal. Sedangkan di posisi kanan, pasukan yang memimpin di posisi kanan adalah Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Wasta'malu 'alal maimanah, posisi kiri, keliru. Ya, sedangkan posisi kanan yaitu Khalid ibn al-Walid. Ya, benar. Jadi kalau saya sekarang ini berada di posisinya kaum muslimin, maka Khalid itu posisinya
di sebelah kiri kaum muslimin. Karena bagi orang-orang musyrik, Khalid sebelah kanan mereka. Ya. Karena Jabal Uhudnya di sebelah kiri pasukan kaum muslimin. Jabal Uhud, Bukit Pemanah, ya, Bukit Rumat itu ada di sebelah kirinya kaum muslimin. Jadi sebelah kiri Ikrimah bin Abi Jahal, sedangkan sebelah kanannya orang musyrik adalah Khalid. Ala maimatati khailihim, dengan pasukan berkudanya. Wa kana ma'ahum mi'ata farasin kama taqaddam. Bersama orang-orang musyrikin Quraisy ada 200 kuda sebagaimana sudah dijelaskan. Wa ja'alu 'alal musyati Safwan ibn Umayyah wa yuqal Amr ibn al-As. Sedangkan pasukan yang enggak menunggangi kuda, ya pasukan yang berjalan, itu dipimpin oleh Safwan ibn Umayyah. Ini kalau dilihat kebanyakan anak-anaknya tokoh-tokoh Quraisy yang tewas di perang Badar. Ya, anak-anaknya sama mantu-mantunya. Kalau Abu Sufyan ini, siapa yang tewas dari keluarganya di perang Badar? Oh, maratua ya. Hah? Uqbah ibn Rabi'ah, barakallahu fikum. Uqbah bin Rabi'ah, mertuanya Abu Sufyan. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, jelas. Ya. Khalid ibn al-Walid, ibn al-Mughirah. Ya, kemudian Safwan bin Umayyah ibn Khalaf. Ya, ini kalau bisa dibilang orang-orang yang dendam karena keluarga mereka ini terbunuh ketika perang Badar. Ada juga yang mengatakan Amr ibn al-As yang jadi panglima atau yang jadi pemimpin pasukan pejalan kakinya ini. Anaknya Al-As ibn Wa'il. Wa 'ala rumat wa kanu mi'atan Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Sedangkan yang jadi pasukan pemanahnya orang-orang Quraisy itu dipimpin oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah. Wa dafa'ul liwa'a ila Talha bin Abi Talha min Bani Abdiddar. Sedangkan panji orang-orang Quraisy itu dipegang oleh Talha bin Abi Talha dari kabilah Bani Abdiddar. Wa qad kana Banu Abdiddar ashabal liwa mundu an iktasamat Banu Abdi Manaf al manasib allati warithuha min Qusay ibn Kilab. Yarithunahu kabiran an kabirin wa la yumkin li ahadin an yunazi'ahum fi dzalik. Nah, kabilah Bani Abdiddar, ya, Bani Abdiddar itu sudah terkenal sebagai kabilah yang turun-temurun memegang panji perang. Sudah sejak zaman dibagi-bagi oleh Abdu Manaf. Ya, dibagi-bagi oleh Abdu Manaf dan diwariskan dari generasi ke generasi. Lakinna Aba Sufyan ja'ahum liyuharridhahum 'alal qital wa liyuthirahum 'ala himayatil liwa faqala lahum ya Bani Abdiddar. Ini singkatnya, Abu Sufyan menyemangati Bani Abdiddar ini untuk memegang panji perang ini. Kata Abu Sufyan, wahai Bani Abdiddar, innakum qad walitum liwa'ana yauma badr wa asabana ma qad ra'aitum wa innama yu'tan nasu min qibali rayatihim idza zalat zalu fa imma an takfuna liwa'ana wa imma an tukhallu bainana wa bainahu fanakfikumuhu. Kata Abu Sufyan, wahai orang-orang Bani Abdiddar, sesungguhnya kalian telah diberikan tugas memegang panji perang ketika hari Badar, ketika perang Badar dahulu. Dan lihatlah apa yang kita alami ketika perang Badar. Ya, dan sesungguhnya panji perang itu adalah kehormatan bagi pasukan tersebut. Apabila panji perang ini jatuh, maka jatuhlah kehormatan pasukan tersebut. Maka kalau kalian mampu untuk mempertahankannya, maka kami mencukupkan dengan kalian wahai Abdiddar tentang masalah panji perang ini. Ya, tapi kalau tidak, maka biarkan yang lain yang memegang panji peperangan tersebut. Diperingatkan oleh Abu Sufyan. Karena kemarin ketika perang Badar, kalian yang megang panji perang, lihat tewas semuanya. Ya. Sudah tewas dari Bani Abdiddar ketika megang panji peperangan di perang Badar. Maka jangan sampai
kedua kalinya itu. Kalau kalian mampu, ya kami percayakan itu kepada kalian. Tapi kalau kalian gak mampu, ya sudah, serahkan kepada yang lain. Karena kehormatan pasukan dari panji perangnya. Faghadiba Banu Abdiddar liqauli Abi Sufyan asyaddal ghadab. Maka ketika itu Bani Abdiddar marah, tersinggung dengan ucapannya Abu Sufyan tadi. Fahammu bihi wa tawa'aduhu wa qalu lahu nahnu nusallimu ilayka liwa'ana sata'lamu ghadan idzal taqaina kaifa nasna wa qad thabatu 'inda ihtidamil ma'rakah hatta ubidu an baqrati abihim. Wahai Abu Sufyan, ya, kami akan serahkan kepadamu panji-panji kami supaya kau tahu ketika kami besok berperang dengan musuh bagaimana kami benar-benar serius dalam peperangan. Jadi maksud ucapannya Abu Sufyan ini, kalian ini sing serius ta? Wingi perang Badar ini kalah kabeh gara-gara kowe. Ya, tersinggung. Maka mereka mengatakan besok kau akan tahu bagaimana kami dari Bani Abdiddar akan melakukan peperangan. Waqad thabatu 'inda ihtidamil ma'rakah, kami sudah kokoh, kami tetap bertahan ketika peperangan itu, kami tetap bertahan. Ya bahkan sampai ketika jatuh panjinya dipegang lagi sama Bani Abdiddar yang lain. Kemudian yang megang ini terbunuh, dipegang sama keluarganya yang lain, terus secara bergantian. Itu menunjukkan bahwa kami tetap istiqomah, bukan istiqomah, kami tetap serius dalam peperangan. Ya, kami tetap serius hatta ubidu an bakrati abihim. Ya, sampai kita ini habis generasinya dari bapaknya ini. Gara-gara belani panji peperangan ini. Wa hakadha najaha Abu Sufyan fi itharati hamiyatihim li himayatil liwa. Nah, sukseslah Abu Sufyan untuk garai mereka, memprovokasi Bani Abdiddar supaya ngamuk mereka, supaya mereka serius dalam memegang panji peperangan tersebut. Berapa menit? 4 menit. Baik. Kemudian orang-orang Quraisy muhawalatun fashilatun fi iqa'il furqah wan niza' fi jaisil muslimin. Yaitu upaya orang-orang Quraisy untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Wa qubaila nusyubil ma'rakah hawalat Quraisyun iqa'al furqati wan niza' fi sufufil muslimin. Sesaat sebelum peperangan, orang-orang kafir Quraisy itu ingin untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Faqad arsala Abu Sufyan rasulan ilal ansari yaqulu lahum. Abu Sufyan ceritanya mengirim seorang utusan ke barisan pasukan kaum muslimin. Nah, utusannya Abu Sufyan ini mengatakan, ya ma'syaral Aus wal Khazraj, khallu bainana wa baina ibni ammina nansarif ankum fa innahu la hajata lana biqitalikum. Ansor, maksudnya Aus dan Khazraj. Wis ta mulio. Pulanglah kalian, biarkan kami berperang dengan keluarga-keluarga kami. Maksudnya orang-orang Muhajirin ini kan lak sik bolo ambek orang-orang Quraisy. Ya kan? Orang-orang Muhajirin ini sama kaum musyrikin masih apa? Masih keluarga. Karena sama-sama Quraisy. Sedangkan Aus dan Khazraj ini enggak ada ikatan keluarga. Ya, mereka orang-orang Madinah, enggak punya ikatan keluarga. Mereka hanya punya ikatan apa dengan Nabi? Ikatan iman. Ya, maka dicoba ini, Ustaz, kalian pulang saja. Kalian enggak ada urusan di sini. Urusan kami itu sama ibni ammina, sama anak-anak paman-paman kami, yaitu orang-orang Muhajirin. Urusan kami sama orang-orang Muhajirin. Fa innahu la hajata lana biqitalikum. Kami enggak ada urusan memerangi kalian ini, Aus dan Khazraj. Walakin aina hadhihi al-muhawalah amama al-iman alladhi la taqumu lahu al-jibal faqad radda alaihi al-ansar raddan anifan wa asma'uhu ma yaqrah. Usaha ini enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keimanan orang-orang Ansor yang lebih kokoh daripada gunung keimanan mereka. Maka dianggap cemen, dianggap apa ya, nggak ngaruh.
Nggak bergeming sedikit pun mereka. Terus dipikir, iya ya, kalau urusan nih kita orang bismillah mulai yuk. Nah ini hikmahnya. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul wis mulai dhisik? Ya enggak? Abdullah bin Ubay bin Salul wis mulai dhisik, sudah pulang duluan. Coba kalau masih ada Abdullah bin Ubay bin Salul, mungkin itu jadi bahan juga bagi dia untuk semakin memecah belah kaum muslimin. Apalagi orang-orang Aus dan Khazraj ini memang kaumnya Abdullah bin Ubay. Maka mereka pun membalas ucapan orang-orang Quraisy ini dengan balasan yang yang sangat luar biasa, yang mereka perdengarkan balasan itu kepada mereka. Ya, tape sudah masuk. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan Isya. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan di sini. Tsumma kharaja ilal ansari Abu Amir al-Fasid wasmuhu Abdu Amr ibn Sayfi. Kemudian keluarlah seorang yang bernama Abu Amir al-Fasid. Nama aslinya Abdu Amr ibn Sayfi. Dia keluar menuju ke orang-orang Ansar. Wa kana yusammar rahib. Dia juga dikenal sebagai rahib. Rahib artinya pendeta. Dikenal dengan rahib. Fasammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fasid. Tapi Nabi menjuluki orang ini dengan al-fasid. Wa kana ra'sal Aus fil jahiliyah. Dulunya dia ini adalah salah satu tokoh orang-orang Aus di zaman jahiliyah. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata jaharahu bil adawah. Abu Amir al-Fasik ini ketika Nabi datang ke kota Madinah, dia menampakkan diri, menampakkan permusuhannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja minal Madinah wa ma'ahu 50 ghulaman minal Aus. Sehingga orang ini, Abu Amir ini keluar akhirnya dari Madinah. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, dia keluar dari kota Madinah bersama 50 orang dari Aus. Ada juga yang mengatakan 15 orang saja. Wa dhahaba ila Quraisy yu'allibuhum wa yahudduhum ala qitali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Madinah, Abu Amir ini bersama 50 orang menuju ke Mekah untuk bertemu dengan orang-orang Quraisy. Yu'allibuhum, yaitu mengumpulkan, mempersatukan orang-orang Quraisy dan memotivasi orang-orang Quraisy untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min makaidi yauma Uhudin hafrul hufari liyaqa'a fiha al-muslimun fakana mimman waqa'a fi ahadiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu wa kana ya'idu Quraisyan allau qad laqiya qaumahu lam yakhtalif alaihi minhum rajulan. Di antara tipu dayanya Abu Amir al-Fasik ini ketika perang Uhud, ya di antara tipu dayanya yaitu dia menggali jebakan-jebakan untuk supaya kaum muslimin terjebak di situ. Fakana mimman waqa'a fi ahadiha, dan di antara jebakan, lubang-lubang jebakannya ini yang terkena di perang Uhud itu nanti juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Talha bin Ubaidillah, ya wa kana ya'idu Quraisyan allau qad laqiya qaumahu lam yakhtalif alaihi minhum rajulan. Dan Abu Amir ini berjanji kepada orang Quraisy bahwasanya dia bersama teman-temannya ini tidak akan ada seorang pun yang meninggalkan kalian kelak. Kalau sudah bertemu dengan musuh, kami tidak akan berkhianat. Fadhahaba wa akhadha yunadi qaumahu faqala ya ma'syaral Aus ana Abu Amir faqalu la an'amallahu bika ya fasik. Maka dia pun berangkat menuju orang-orang Aus. Ketika perang ini, dia pun berangkat menuju orang-orang Aus.
Wahai ma'syaral Aus, wahai sekalian orang-orang Aus, aku adalah Abu Amir. Maka orang-orang Aus mengatakan, la an'amallahu bika ya fasik. Semoga Allah tidak memberikan kenikmatan kepadamu, wahai orang fasik. Faqala laqad asaba qaumi ba'di syarr fataramau bil hijarah hum wal muslimuna hatta walla Abu Amir wa ashabuhu. Maka Abu Amir mengatakan, sungguh kaumku yaitu orang-orang Aus akan mendapatkan keburukan sepeninggalku. Maksudnya akan mendapatkan keburukan setelah aku tinggalkan dia. Ya kan, Abu Amir ini sudah berpisah sama 50 orang. Artinya aku meninggalkan orang-orang Aus. Dan ketika aku meninggalkan dia, mereka akan mendapatkan keburukan. Akhirnya fataramau bil hijarah, mereka saling melempar batu. Ya, pasukannya Abu Amir ini 50 orang ini saling melempar batu, dan kaum muslimin juga saling melempar batu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ana kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita masih membahas beberapa peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perang Uhud. Baru kemudian di sini beliau memasuki badul qital wa ibadatu hamlati liwa'il musyrikin. Dimulainya peperangan Uhud ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.